di mana ada eh, beberapa anggota keluarga yang kemudian ikut tertimbun, tetapi yang terkonfirmasi saat ini hilang, yang diterima BNPB itu baru satu korban hilang. Detik-detik banjir bandang longsor terekam video amatir warga di Desa Mardame, Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada Selasa pagi. 4 orang yang merupakan satu keluarga meninggal dunia setelah rumah yang ditempati tertimbun longsor. Tingginya curah hujan sejak 2 hari terakhir juga mengakibatkan banjir bandang di Hutana Bolon, Tuka, Tapanuli Tengah. Banjir bandang membawa material kayu hingga hampir menutup rumah warga. Warga yang tinggal dekat aliran sungai dan perbukitan diminta waspada mengingat curah hujan masih tinggi. Untuk mengetahui penanganan bencana longsor dan banjir bandang di Tapanuli Tengah, saat ini kami sudah bersama dengan PLT Kapusdatin BNPB Abdul Muhari. Selamat malam Pak Muhari. Selamat malam Mas Ibrahim. Pak Muhari, hingga malam hari ini berapa jumlah korban yang terdampak banjir di Tapanuli Tengah, Pak? Ya, sebenarnya ini masih dalam proses pendataan, jadi informasi yang secara resmi disampaikan oleh BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah itu memang ada satu rumah di mana ada eh, berapa anggota keluarga yang kemudian ikut tertimbun, tetapi yang terkonfirmasi saat ini hilang, yang diterima BNPB itu baru satu korban hilang. Meskipun kemudian ada di media seperti tadi disampaikan ada 4 korban hilang. Ini masih terus kita konfirmasi Mas Ibrahim untuk kepastian datanya, karena tentu saja ketika pada saat kejadian ini berlangsung cukup sulit untuk bisa memastikan jumlah korban yang ada. Tapi BPBD sudah membuka posko darurat. BNPB juga, Kepala BNPB tadi sore itu sudah memerintahkan unit tim reaksi cepat kita dipimpin satu pejabat eselon 1 akan berangkat malam ini ke Sumatera Utara untuk bisa mendampingi pemerintah daerah. Kalau untuk pengungsian sudah disiagakan, Pak Muhari? Untuk pengungsian sebenarnya jumlah memang jadi ini ada 2 kejadian Mas Ibrahim, ada banjir, ada longsor. Nah, untuk longsor itu limited, artinya daerah terdampaknya kecil. Jumlah rumah yang terdampak terdampak longsor ini sedikit, berbeda dengan banjirnya. Banjirnya memang ada cukup luas dan ini juga masih kita data. Jadi ini kalau kita bicara pengungsian itu ada dua kejadian. Kalau untuk longsornya sendiri kita masih fokus tadi melihat berapa sebenarnya korban yang terdampak, terdampak, apakah memang harus dibuka pengungsian terpusat dalam satu kawasan atau masyarakat yang terdampak dan berpotensi terdampak kita ungsikan dulu sementara karena hanya beberapa kakak. Nanti kita sambil melakukan kaji cepat situasi. Ini statusnya bagaimana Pak Muhari? Sudah tanggap darurat di Tapanuli Tengah? Saat ini pemerintah daerah sedang membuat SK Bupati untuk penetapan status tanggap darurat. BNPB tetap mendampingi supaya intervensi pemerintah pusat bisa langsung masuk kalau status ini sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Untuk distribusi logistik bagaimana ke sana? Penanganan korban gimana, Pak Muhari? Untuk pencarian korban saat ini tim SAR sudah bergerak ke lokasi. Sekali lagi kita masih dalam tahap kaji cepat situasi dan melihat benar-benar berapa rumah yang terdampak langsung seperti kita lihat di video amatir ini. Itu ada satu rumah sebenarnya yang terdampak langsung yang memang ada beberapa anggota keluarga di dalam rumah tersebut. Nah, kalau misalkan ini tidak terjadi eskalasi, berarti pencarian akan difokuskan pada satu titik tersebut. Tapi ini masih berkembang karena situasi di situ hingga sore tadi itu masih hujan. Jadi kita masih menunggu hasil update laporan dari BPBD Tapanuli Tengah.